Assalamualaikum, kakak, ibu. Ini belum ada bapaknya nih aku lihat. Salam kenal ya, aku Lucky, fasilitator di grup diskusi kita. Sebentar karena bertepatan dengan azan, sambil tunggu ya sebentar. Ini kebetulan ternyata aku hari ini, malam ini jam 8 udah harus jalan, jadi nggak pakai link Zoom yang lebih dari 1 jam karena perlu swab besok, mesti vaksin. Sebentar ya, kita tunggu azan. Oke. Min jadi satu nggak apa-apa Min semua. Orangnya udah bilang. Di Nerbaan. Hah? Ya, boleh. Suka takut kalau ditawarin apa-apa dia. Takut ada timbal baliknya. Oh enggak ada. You kan suka, you sih baik orangnya sebenarnya, baik banget. Ya deh, makasih dia ambil 2 deh langsung. Cindy tuh bisnisnya tuh. Apa tuh? Laundry. Bu Cindy. Mana nih jamuku nggak dikirim-kirim nih? Oke, sebentar lagi kita mulai ya teman-teman. Mau sapa-sapa, ada Kak Laras nih baru join. Kak Dian, yang mana ya? Kalau udah ngerjain tugas biasanya namanya aku kenal nih, udah cerita-cerita bisnisnya.
Mbak Atun, semoga join nih. Selama ini dari Malaysia, dari Hong Kong sinyalnya kurang bagus dan gadgetnya belum support. Alhamdulillah. Oke, kita samain dulu persepsinya sebelum besok kita ngebut lagi nih bisnisnya masing-masing. Sebentar kita dengerin azan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kakak, ibu nih ya, ini ada bapak nggak ya di sini aku sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Boleh di unmute sebentar biar aku kalau nggak berkenan buka kamera, biar aku tahu nih kita ngobrol sama-sama ya yang aktif. Boleh dibuka dulu unmute. Aku mau tes ini tampilan file presentasinya terlihat nggak? Terlihat, Kak. Alhamdulillah. Terlihat. Oke, sudah ya. Oke, tanpa Ibu Dian, salam kenal. Ibu Dian di mana, Bu? Boleh sapa-sapa kami? Di Pare, di Tulungrejo. Di Paris. Pare Kediri. Yo, ya alhamdulillah bisa sambung silaturahim sampai ke Kediri, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu, semoga berkenan. Ini yang saya sampaikan materinya insya Allah sederhana, semoga 10 menit selesai materinya sehingga kita bisa praktek dan tanya jawab. Biasanya selalu ngaret, tapi sekarang aku nggak boleh ngaret karena jam 8 aku perlu swap nih teman-teman, bismillah ya. Oke, teman-teman, jadi kan sudah gabung di grup diskusi ya, kita sama-sama di situ tujuannya adalah saling support ya, dan mengingatkan akan potensi dunia bisnis online. Nah, jadi aku pribadi juga punya pengalaman di mana 3 kios kebab aku ya di kampus-kampus di Universitas Indonesia, di Universitas Pembangunan, dan di Swalayan itu mesti tutup karena pandemi. Karyawan PSBB mesti pulang kampung, dan juga ya kalau yang di kampus ya memang kampusnya tutup sejak Februari. So September itu memang aku mesti tutup, beresin semua karena aku nggak mungkin kontrol hanya 1 unit gitu ya pada saat itu, jadi kita bereskan. Nah, tapi di saat yang bersamaan September itu langsung aku berpikir nggak mungkin pandemi menyebabkan no money gitu ya. Jadi sementara teman-teman aku yang influencer gaji penghasilannya kok puluhan juta, ratusan juta gitu. Nah, dari situlah aku mulai kenal bisnis online. Jadi September tahun lalu. So, di sini kita mulai aja materinya. Buat yang baru pertama kali kenal aku akan ulang sedikit. Bapak Ibu, potensi bisnis online itu begitu luar biasa. Aku bahkan yang baru memulai ini bisa dibilang kalah sama kemarin ketemu ya, yang aku nanti akan ajak kolaborasi juga, itu tukang martabak langganan aku. Ya, jadi teman-teman, kalau kita bicara bisnis online, kita mesti buka wawasan, tahu caranya, dan lihat deh orang di sekitar kita siapa yang udah jadi YouTuber, siapa mungkin yang jadi influencer, atau mungkin ya mereka sudah menuai hasil ya, istilahnya sudah disupport di endorse banyak perusahaan brand, atau bahkan mendapat iklan ya di bisnisnya gitu. Oke, aku ulang sedikit teman-teman. Jadi yang kita mau ahli itu adalah basic sekali, sederhananya adalah hanya 2 ilmu nih Bapak Ibu. 2 ilmu itu adalah, jangankan sebenarnya sekarang bisnis online ya, bisnis offline pun mereka, ini aku apa siapa yang coret ya, sorry. Jadi kita perlu
mahir dalam 2 hal ini aja minimal. Desain ilustrasi yang berupa foto, poster, atau video. Nah, kebetulan bulan Juni ini rada mundur jadwalnya dari yang harusnya tanggal 22-an, jadi 28 Juni besok, insya Allah Senin. Itu kita akan belajar aplikasi gratis. Aplikasinya sebenarnya freemium ya, seperti Canva. Kalau teman-teman tahu, ini ada aplikasi untuk bikin poster nih, seperti presentasi yang aku bikin ini pakai Canva nih Bapak Ibu. Itu gratis, udah bisa bikin bagus lah, udah cukup bagus. Tapi kalau kita bayar akan lebih leluasa dan saya sendiri bisa jual ya desain-desain saya gitu. Jadi yang poster, presentasi yang tidak bergerak ya, yang bergeraknya hanya transisi adalah Canva. Sementara yang video yang bulan ini kita akan belajar kan, misalnya contohnya KineMaster nih, dari Korea ini dia. Oke, nah itu jadi sampai di mana nih pengetahuan dan praktek Bapak Ibu tentang ini. Jadi boleh diceritain ini diskusi kita, saling sharing. Aku udah bisanya di mana, belum bisanya di mana, sehingga kita bisa solusikan gitu. Sehingga aktivitas bisnis online-nya tuh sudah rutin, jadi mudah untuk kita menyampaikan pesan ke target market kita. Dari situlah closing dan hasil yang berkelanjutan diharapkan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah copywriting yang bulan kemarin kita sudah pelajari, yaitu bikin tulisan iklannya tuh seperti apa. Bikin judulnya kayak gimana, secara sederhana dia punya 3 bagian ya, tapi memang banyak formula yang ada beberapa teman kita di sini seperti juga aku akhirnya memutuskan untuk ambil namanya copywriting matic. Copywriting matic itu bikin iklan yang sudah ada template-nya. Jadi produk atau jasanya apapun, tinggal jawab di template, diklik langsung jadi iklannya. Kita punya itu. Copywriting itu sebenarnya penulisan iklan ya. Kalau iklan di WhatsApp, di media sosial ya, di Instagram, di Facebook tuh nulisnya kayak gimana sih? Iya storytelling, tapi apa iya diceritain, oh kemarin aku begini begitu, kepanjangan. Nah, sementara orang yang baca itu sibuk, informasi kan terlalu banyak ya Bapak Ibu. Jadi gimana kita bisa precise, concise, safe gitu ya. Jadi orang baca, oh Mbak Luki nawarin solusi ini. Oh Mbak Luki ngajakin go online. Iya ya, tokoku belum go online nih, apa jawabannya bikin website? Belum tentu gitu. Yang mana yang bisa menghasilkan uang ya kalau kita bicara bisnis. Investasi 100.000 bisa jadi 2 juta dalam berapa lama misalnya. Jadi ada hitungan bisnisnya. Oke, 2 hal ini. Ini aku sedikit ngulang buat teman-teman yang baru join. Oke teman-teman, aku mau ingetin tentang ini. Jadi apakah kita seorang spesialis atau generalis atau palu gada gitu? Boleh dong dijawab di chat. Misalnya aku generalis jual apa gitu ya. Boleh tolong dijawab Bapak Ibu di chat biar kita ada interaksi sedikit sehingga lebih dipahami. Generalis atau spesialis ya. Jadi aku Bapak Ibu, aku tuh seneng banget belajar dari dulu kecil, seneng banget jualan. Nah, jadi nggak heran ya aku ya jualan sampai sekarang gitu. Tapi aku baru merumuskan, baru melihat setelah aku lihat orang-orang ya, kalau kita bicara sukses itu materi ya, kalau ukurannya sementara masih materi dulu deh. Sukses itu materi, kan gampang, kita kan tinggal lihat top richest man atau woman di Indonesia atau di luar negeri gitu ya. Mereka kalau teman-teman cek aja di internet kan datanya tersedia. Mereka itu spesialis teman-teman. Mereka itu bukan Tokopedia, ya kan? Mereka itu bukan Google. Google-nya sih palu gada ya, tapi misinya adalah menyampaikan berita kan, berita terbuka, open source, gitu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman masih bangga ya, masih seneng bicara, oh gue sih jualannya palu gada gitu ya. Nah ini ada warning ya, yang mungkin aku mau sampaikan. Salah benar nggak ada yang salah benar, tapi teman-teman harus siap bermodal besar nih seperti mereka nih teman-teman. Mereka itu
bakar duit nih istilahnya teman-teman. Jadi mereka melibatkan banyak sekali pemodal. Ibaratnya kalau misalnya kita mau buka toko kelontong kan modalnya nggak sedikit. Nah, itu yang kita harus waspada. Kalau memang kita mau memutuskan untuk menjadi pedagang atau pengusaha, banyak hal ya, generalis, palu gada, kita harus siapkan modal dan bersaingnya sama mereka. Dan seringkali akhirnya kita terbentur dengan perang harga gitu. Jadi misalnya ada temanku pengusaha furniture gitu ya. Dia kalau dia naik ke internet dia cuman naruh katalog aja, ini meja, ini kursi, ini lemari, ini apa gitu. Dia akan kalah teman-teman, akan kalah sama IKEA yang lengkap dengan restorannya, akan kalah dengan Tokopedia yang bisa disortir furniture terdekat rumah saya mana gitu kan. Tapi beda cerita kalau mereka bilangnya ini kayu lama dengan kualitas ini. Jadi ranahnya adalah edukasi dan spesialisasi teman-teman. Kurang lebih seperti itu, semoga dipahami satu hal. Nah, ini kita udah pernah bahas ya, kita setiap hari Minggu ada Zoom meeting teman-teman untuk mendekatkan lagi, menyelaraskan mindset ya, karena bisnis ini bukan perkara 1-2 hari kan ya teman-teman. Kalau teman-teman pahami, ada beda antara dagang dan bisnis. Kalau dagang itu sekedar jual aja gitu. Saya pribadi, alhamdulillah, saya pernah punya pengalaman dagang itu logam mulia aja ya, saya pernah punya omset 1,8 miliar. Tapi itu dagang. Sekarang jual besok belum tentu gitu kan. Nah, dan saya juga kebetulan tidak tertarik untuk naikin itu ke bisnis atau bikin itu secara rutin. Karena ternyata sebenarnya setelah saya lakukan self check ya, karena saya lihat banyak orang sukses itu mereka tuh secara tidak sadar, mereka tuh sebenarnya selaras antara bakat minat mereka gitu ya, terus mereka pengen apa, terus actionnya tuh apa, setiap hari tuh minimal 4 jam, atau kalau mau sekarang masih berbagi waktu dengan pekerjaan atau bisnis yang sudah ada tapi pengen ngerapihin bisnis sehingga lebih enjoyable, sehingga lebih fun dan menghasilkan, itu minimal 1-2 jam setiap hari itu kita ngomongin bisnis kita, apakah dengan diri sendiri atau dengan pelanggan atau berjualan atau mengedukasi, bikin konten apapun itu, yang intinya adalah kalau ada temanku bilang kok gue nggak closing ya, lu sekarang gue tanya setiap hari lo kerjain apa gitu kan, gue bikin kok gini. Iya, gue kemarin bilangnya kesini. Nah, itu kurang fokus. Jadi habis waktu, habis uang. Sementara yang denger tuh pusing gitu. Kemarin lo bilang makanan, sekarang bilang agama, ibadah, tausiah gitu. Jadi terlalu banyak yang dibicarakan sehingga orang lihatnya oh kamu cuma sharing aja gitu. Kamu nggak serius di bidang itu. Nah, ini kembali lagi aku ingetin generalis tuh seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman belum terkenal gitu ya. Nah, aku kurang paham sih Atta Halilintar tuh terkenalnya karena apa. Cuman kenalnya tuh yang kesebelasannya itu keluarganya gitu kan. Jadi tetap selalu awalnya kalau dari yang bukan dikenal gitu ya, pasti kita harus menyasar satu target market dulu, satu solusi, satu kekhususan gitu ya. Nah, kalau sudah terkenal sih ya kayak Raffi Ahmad gini mau jualan keripik nggak enak juga orang pasti nyobain beli. Loyalnya sih belum tentu gitu ya, kecuali mungkin lagi pengen ketemu dia atau apa ya beli. Tapi intinya adalah di dunia internet itu teman-teman harus diserap gitu ya, harus megang di posisi mana teman-teman ahli sehingga itu teman-teman bisa deliver, berikan lebih baik ya hasil pelayanan produk atau jasanya lebih baik dan terdengar, sehingga di media sosial juga bunyinya sama, di Facebook ngomongnya kayak saya ya, di Instagram bicaranya tentang ibu-ibu, bagaimana online shop ini bisa go digital gitu ya, transformasi digital. Di media sosial apa di Facebook belum aku aktifkan ya, aku akan aktifkan kayaknya TikTok sih. Di TikTok juga nanti akan bicara demikian. Kemudian di Facebook juga isinya tutorial gitu ya, yang mudah-mudah untuk ilmu praktis bikin dagangan laris manis. So kayak gitu. Kemudian ini teman-teman aku udah pernah cerita ya, ini salah satu influencer yang ada di dekat aku. Coba deh teman-teman lihat,
Mereka ini pertama Awkarin ini ponakan dari suamiku ya. Tetap dia awalnya dari hip hop ya, jadi emang mengenal diri sendiri, kemudian itu vibrasinya itu dari internet mendekatkan dia dengan orang-orang yang sesuai sama dia ya, mau haters mau orang yang suka, tetap aja intinya dia punya ciri khas kekhususan. Nah, Christo Immanuel ini ponakan dari tanteku. Nah, ini dia di stand up comedian, di impersonator itu pengisi suara film-film gitu ya. Nah, kemudian ini ada teman SMA aku, Suci Utami, yang kekhususannya di blogger hijabis gitu. Jadi belajar dari mereka ini, kalau aku tanya, ajarin dong tante, ajarin dong aku, mereka nggak bisa ngomong teman-teman. Karena mereka tuh bukan tutor seperti aku, karena mereka tidak memetakan mau sukses kayak apa, mereka nggak ajak kamu sukses. Ya lo either beli produk dia, lo menikmati konten dia gitu, dan mereka tidak kerja sendiri. Meskipun sekarang itu mereka punya penghasilan ratusan miliaran ya per bulannya gitu. Jadi aku mengajak teman-teman bukan seperti mereka, tapi mencari kekhususan, keahlian gitu ya. Karena bukan sukses kok yang dicari gitu ya, teman-teman. Bukan kekayaannya kok kayaknya ya yang dicari. Kalau minimal buat saya, bukan itu yang kita cari gitu. Yang kita cari itu adalah kebebasan, kenikmatan hidup gitu ya. Kebebasan membantu orang lebih banyak dari kebermanfaatan, dan ternyata sukses itu dari diri kita gitu. Saya berani sekarang bicara begini, kenapa? Karena aktivitas bisnis online saya sudah rutin teman-teman, meskipun saya mungkin baru hasilkan 20-an juta, bahkan kurang kadang dari bisnis online, tapi misi saya berbeda dengan orang-orang ini. Misiku adalah aku udah lewatin nih ini, dan aku sudah petakan nih titik-titiknya yang harus kamu siapin, harus kamu pelajarin. Wong udah aku kasih tahu begini aja, dari 10 orang tuh cuma 3 orang kok yang jadi gitu. Tapi nggak apa-apa, aku mau temani 3 orang yang serius ini untuk mereka melalui jalurnya. Oh, aku udah selesai nih makeover media sosialku. Oh, aku udah bisa nih menyapa orang-orang yang menjadi target market aku setiap hari. Oh, aku udah bikin nih name card digitalku. Oh, aku udah bisa nih mendata gitu ya, list building dari nomor telepon dan email gitu ya. Itu ada teman-teman, ada langkah-langkahnya. Meskipun overall adalah bagaimana caranya kita membangun personal branding, dan bendera itu kita bawa di setiap media sosial kita, sehingga orang yang melihat manfaat, yang tertarik, mereka akan gimana lo, gue mau belajar sama lo, gimana Mbak Dian, aku mau dong beli itu, kayaknya yang kamu bikin enak banget gitu. Karena citra diri tadi Bapak Ibu. Oke, jadi aku mengkampanyekan spesialis ya, teman-teman. Nah, seperti ini baru banget nih, mungkin teman-teman yang di Sidoarjo dan sekitarnya, Surabaya, ada yang pernah tahu nggak nih, bisnis lagi viral nih namanya. Ini maaf, aku nggak ngerti cara ngapusnya ya, nggak apa-apa ya, nggak terlalu mengganggu. Siapa ya yang nyoret tadi? Ada yang pernah dengar nggak nih? Boleh open mic, ceritain nih, es permen karet. Waduh, ada yang pernah dengar? Jadi dengan jualan es permen karet harganya 4.000 perak teman-teman, omset harian 45 juta, gila nggak loh? Capek luar biasa, tapi ini duit hard cash ini. Gitu. Jadi aku mau teman-teman mengenal diri teman-teman, karena kita tuh berbeda kok gitu. Kita tidak bersaing satu dan yang lainnya. Aku sama temanku sama-sama penjual skincare, aku menyasar ibu rumah tangga, dia menyasar guru yang naik motor. So, kita dari perusahaan yang sama, bisa jadi aku bicaranya produk anti aging dan dia bicaranya produk perawatan jerawat gitu. Kita berbeda kok teman-teman, nggak ada persaingan sama sekali. So, jadi ringan gitu loh. Nah, aku juga mau ngingetin nih, aku sendiri belum sukses saja tuh sudah ada haters ya, udah ada orang-orang yang, lo ngapain sih ngomong apa sih dan sebagainya. Kita nggak akan pedulikan itu ke depan teman-teman, tapi kita siap, karena mau kita di bawah, mau kita di atas, haters itu selalu ada gitu ya. Tapi bagaimana kita tidak menanggapinya, atau bahkan lebih
elegan lagi ketika bisa menanggapinya dengan bukti, itu begitu luar biasa dan harus dipersiapkan gitu ya, karena bisnis ini memang it's a lifetime job. Jadi kalau teman-teman mau menghasilkan luar biasa dari bisnis ya, seperti ada kawan-kawan kita di sini, Bu Cindy ini salah satu yang aku salut, luar biasa, senior, bisnisnya juga sudah mapan ya, tapi memang mau optimasi lagi dan belajarnya ilmu-ilmu sederhana ya Bu Cindy. Kalau di tim kita sih sebenarnya ilmu-ilmu yang kita bisa praktekin untuk gimmick-gimmick, untuk bikin konten yang menarik gitu, mendekatkan kita dengan pelanggan, tapi tetap ada tips-tips dari kami juga pelaku usaha online gitu ya, bagaimana nggak berat dilakukan secara rutin, tapi ketika dilakukan rutin itu membuat pesan kita tuh lebih bunyi gitu dan tersampaikan ke target market yang dituju. So teman-teman begini ya, aku intinya adalah mau ajak teman-teman untuk menjadi spesialis dan fokus. Kita di grup diskusi itu memiliki ilmu praktis yang bikin dagangan laris manis. Ini kan misiku ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru memulai bisnis atau mungkin udah palu gada, punya kebanyakan produk ya, aku nanti teman-teman lihat produkku masih terlalu beragam sebenarnya, tapi karena produk sendiri, brand sendiri, dan pelanggannya udah di atas ratusan, jadi aku nggak bisa berhenti ya, nggak bisa berhenti, tapi aku harus delegasikan ke tim-tim gitu. Jadi mindset kita, terus tujuan kita gitu ya, sama kegiatan hariannya tuh harus selaras sehingga hasilnya tuh kita bisa ukur gitu teman-teman. Contoh misalnya apa namanya, aku nggak mau terlalu banyak dimotivasi sih ya kali ini, aku pengen cepet aja, pengen praktek. Intinya aku mau bicara sama teman-teman, teman-teman jangan terlalu banyak mengambil beban, apalagi misalnya masih sambil kerja gitu. Karena tubuh kita tuh perlu afirmasi kita bisa sukses. Makanya aku bilang miliki ilmu praktis. Jadi, oh ini berhasil, oh ini. Misalnya teman-teman ngeluarin duit 200.000 nih jadi 1 juta dalam 10 hari. Gimana caranya gitu? Gimana nih Mbak Luki? Gimana aku cara nawarinnya? Oh lewat sini, lewat sini, lewat sini. Kamu siapin ini, beresin ini, itu. Jadi ngobrol sama aku tuh di diskusi lebih ke situ ya teman-teman biar siap. Nah ini contoh ya teman-teman. Contoh instant money, ini nggak terfikir sebelum zaman internet itu nggak terfikir gitu ya. Tapi dari yang simple sederhana begini ya, aku ceritain ya teman-teman. Jadi di grup diskusi kita bulan lalu, aku cerita sama teman-teman grup, kita bikin yuk custom sticker. Ayo monggo boleh ditaruh di chat lagi. Siapa yang udah bisa bikin ini, siapa yang belum nanti tak boleh japri aku, ntar tak kasih tahu caranya. Nah, ilmunya gratis, jadi aku challenge ke teman-teman. Teman-teman, kita bikin stiker custom yuk. Stiker yang pakai foto ya, terus fotonya tuh nggak kotak ya, fotonya tuh rapih gitu, terus ada outernya. Nah ini kebetulan pelangganku nih orang Padang ya, masih tanteku. Jadi dia tuh kalau teman-teman bisa baca tuh jawaban tuh samo terima kasih ya, yang gitu ya. Jadi on demand dan sebagainya. Nah jadi dari ilmu bikin stiker pakai aplikasi gratis di HP, makanya tuh aku mengkampanyekan gawe dari HP, bisnis rumahan omset jutaan itu nggak main-main teman-teman. Contohnya seperti ini, ilmu gratis aja, aku ngerjain cuma 5 menit teman-teman. Langsung aku bikinin promosinya dengan Canva ya, desain sederhana, aku bilang gini, yo dibeli, buy 5, waduh udah tinggal 10 menit lagi. Aduh, jadi gitu, beli 5 gratis 1 gitu aku bilang. Jadi 10 ribuan nih teman-teman aku jual. Jadi orang beli 50.000. Ilmu begini aja, terus aku tambah pakai copywriting, aku bikinin linknya, ini yang kita nanti mau praktek, itu jadi 1,2 juta teman-teman. Berarti kan gila, maksudnya orang zaman sekarang tuh kalau tahu cara kayak begini, nawarin ke tetangga temen nggak ada habisnya ini. Karena ada aja yang tertarik selama kita fokuskan. Ini caranya, ini nanti kita praktek. Ini buat teman-teman yang udah lama mungkin udah berkali-kali. Nah, yang kedua adalah, ini yang kemarin nih. Yang kemarin, ini bulan ini nih kita lagi belajar ini nih teman-teman. Yang bulan Mei kemarin itu teman-teman dapetin produk ini dengan investasi 300.000. 299. Nah, karena aku fasilitator, aku bisa beli di harga segini, 198.000. Nah, kemudian aku promosi dong ke teman-teman, aku punya nih bikin instan iklan
jadi lo punya stok bikin iklan deh, udah tinggal posting aja besok. Nah ternyata aku dapat 1,8 juta dalam waktu 10 hari nih teman-teman, dari 31 ke tanggal 11. Ini transfernya tanggal 11, tanggal 10 sih udah closing sebenarnya. Plus ada bonus-bonus lain, logam mulia dan sebagainya. Nah jadi gitu ya teman-teman. Di grup diskusi aku sampaikan, teman-teman bisa berharap ilmu-ilmu apa lagi nih yang gue bisa jual. Tapi jangan kebanyakan, tahu praktek itu wajib ya, tapi tetap teman-teman harus fokuskan. Oke, gue mau ini buktiin gue bisa jual ini gitu. Jadi aku mengajak ke situ fokus dan buktikan. Jadi badannya teman-teman tuh paham, oh gini toh bisnis online, oh gini toh nawarinnya, oh gini toh hasilnya gitu ya. Oke, ini nanti kita praktek, tapi kebetulan karena waktunya tinggal 10 menit, boleh nanti join lagi deh sebentar ya. Jadi seperti ini. Nah, ini teman-teman lihat ya, ini 3 bisnisku ya. Miliuner Mama ini tadinya Glow Mama namanya, tapi kembali aku sempurnakan karena di YouTube kayaknya marketnya lebih cenderung adalah ibu-ibu yang mau menghasilkan uang meskipun di rumah aja. So, ini bisa jadi contoh buat teman-teman yang baru memulai gitu ya. Kalau yang senior mungkin udah lebih hebat dari aku. Poinnya adalah bio-nya ini teman-teman pastikan di situ ada satu kalimat bendera teman-teman. Satu kalimat di mana apa yang teman-teman lakukan dan tanpa apa gitu ya. Kalau aku kan aku membantu ibu rumah tangga yang katanya biasa aja menjadi IRT berdaya dengan apa? Dengan bangun aset digital tanpa boncos. Nah, kita ngomongnya sama ibu rumah tangga nih, tapi nanti bapak-bapak juga ikut, yang belum punya anak ya juga ikut, all shop owners ya juga ikut. Intinya ini harus bunyi bionya. Nih seperti Ali Bobab ini aku masih kurang bagus ya, tapi intinya harusnya disampaikan ini apa namanya Middle Eastern Food Kiosk ini. Oke, nah kemudian yang paling penting adalah yang kita nanti mau belajar link. Nah linknya ini apakah ke ini nama digital atau langsung ke WhatsApp. Jadi dia orang kalau tertarik itu nggak khawatir lagi gitu kan. Termasuk ruang resik ini aku menyentuh pain dari target market aku adalah orang-orang yang punya riwayat COVID, khawatir paparan virus, dan tahu kalau sekarang bersih aja nggak cukup. Sehingga mereka bisa klik. Begitu. Teman-teman, sambil aku sampaikan begini, berkenan nggak buat join lagi? Karena ini kan sebentar lagi waktunya habis. Maaf sekali sebenarnya harusnya sih udah selesai ya, tapi begini deh aku belum bisa ngomong sedikit berarti. Maaf banget. Kalau mau praktek, nanti kita praktekin, tapi mesti join lagi gitu ya. Praktekin apa? Kita kalau praktekin ini kayaknya malam ini aku nggak ada waktu, nanti aku bikinkan aja videonya, membuat link tree buat teman-teman yang belum punya kartu nama digital ya, seperti judulnya sebenarnya, pengennya buat ini, tapi mohon maaf karena aku tiba-tiba mendadak mesti swap juga, aku nggak bisa kayaknya luangin temenin teman-teman ke sini, gitu. Gimana teman-teman mau join lagi nggak? Kira-kira kita mau join lagi atau mau sudahin? Halo. Oke, berikutnya itu apa namanya? Ini yang ada di deskripsi grup ya, teman-teman. Ada di deskripsi grup. Ini adalah aku kenalin buat teman-teman yang belum paham istilah ya. Jadi ada di deskripsi grup, namanya adalah copywriting. Jadi basic copywriting ini teman-teman harus paham ya. Jadi kita ngobrolnya enak, terus merapihkan bisnisnya teman-teman nih dari mana gitu ya. Jadi kalau kartu nama digital tadi teman-teman nanti akan pelajari ya. Kalau mau login lagi nanti kita bisa kerjain bareng. Kalau kartu nama digital sorry banget aku nggak bisa nemenin sekarang. Kita bikin link dari WhatsApp generator aja. Kemudian basic copywriting ini aku ingetin lagi teman-teman ada di deskripsi grup, di link grup diskusi, teman-teman keluar cari di deskripsi grup, itu ada tampilannya akan seperti ini. Ya, akan seperti ini.
Nah, jadi teman-teman baca ini yang copywriting sampai ke tugas. Nah, di tugas itu dijelaskan secara sederhana, ini satu template copywriting itu dengan 3 elemen, headline, isi, sama closing. Nah, closing ini bukan cuma sekedar masuk ke handphone kita dengan wa.me nomor telepon ya. Nah, tapi kita mau belajar closing dari setiap iklan atau konten yang kita bikin itu harus mengandung WA link generator ini. Itu WA link generator ini. Lanjut next, mau ya? Kita lanjut ya, alhamdulillah. Thank you waktunya, semoga 3 tahun Biro Wisata Bu Gunarti karena pandemi. Oke, nah itu nanti kita bahas generalis, masih generalis. Waalaikumsalam. Oke, siap. Oke, kita stop dulu. Teman-teman, aku nggak tahu nih waktunya udah berakhir atau belum, tapi kita coba ya. Kita coba. Jadi teman-teman, nanti aku akan punya PR ya. Nanti aku kasih link ke teman-teman di grup diskusi bikin kartu nama digital seperti ini yang teman-teman bisa perbaiki di maaf, terlihat nggak ya? Aku belum share ya. Punten. Oke, udah terlihat ya Bapak Ibu? Nah, jadi PR pertama, sebelum Bapak Ibu banjir orderan, ini sebenarnya pekerjaan sepele, tapi orang seringkali tidak lakukan. Itu adalah perbaikan dulu di media sosial itu, dan dimanapun kita berada, teman-teman harus bawa bendera itu. Ajak orang ngobrol di media sosial itu, ya karena lebih banyak kita bisa menjangkau orang ya, selama kita promosikan media sosial kita. Ketemu saudara, ketemu teman-teman harus punya satu statement, satu kalimat apa yang teman-teman bisa sampaikan ke orang lain. Ditambah dengan ketika diklik, teman-teman punya kartu nama digital seperti ini. Nah, ini yang aku janji untuk nanti aku bikinkan tutorialnya. Sebenarnya sederhana sih, teman-teman langsung aja ke link tree-nya tulisannya seperti ini ya. Teman-teman, Linktree cari aja di internet, itu sebenarnya kalau yang muda-muda pasti udah paham lah caranya, sederhana kok. Jadi aku sih pakainya yang gratis-gratis aja kalau yang kayak begini ya, nggak perlu ngemodal lah, udah cukup. Walaupun kalau bayar nanti backgroundnya bisa khusus, terus ininya juga bisa dicantik-cantikin dan sebagainya. Ya pokoknya yang penting jelas pesannya tersampaikan. Kemudian seperti tadi, ini aku ajak teman-teman buat aktif ya di grup diskusi, sharing. Kalau sudah rapihkan bio dan bikin kartu nama, misalnya bisa duluan, alhamdulillah keren. Sharing dong di grup diskusi biar menyemangati teman-teman yang lain juga ya. Meskipun kalau yang memang sudah tidak mau praktek atau hanya mungkin mau dapat semangat dulu ya, mungkin masih sibuk, nggak ada masalah. Tapi buat teman-teman yang aktif itu aku banyak belajar juga dari teman-teman, terus juga mungkin aku bisa kasih input dari situ gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih fun dan menghasilkan insya Allah. Nah seperti ini teman-teman nanti tampilan link tree-nya gitu. Ya, makanlah. Nah seperti ini. Jadi nanti dipilih ya. Aku bisa pilih yang kecuali yang pro ini ya. Gitu. Nanti linknya ini bisa ke link media sosial apapun, nanti tinggal ditambah add new link gitu ya. Nah ini kan tadi tampilannya kita mau pakai judul apa, terus linknya diisi apa.